Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Selama beberapa hari ini kita ngomong beberapa hal yang filosofis gitu ya. Tapi kita mau ajak Bung Rocky ngomong yang current issue, tapi tetap saja bisa berkaitannya dengan yang filosofisnya. Ini berkaitan dengan isu 3 periode. Karena meski sudah kelihatannya isu itu menghilang gitu. Tetapi ternyata di bawah permukaan masih terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu ketika berlangsung Munas ya, Munas dari HIPMI itu ide itu menguat kembali dan itu yang saya lihat sangat simbolis karena itu dilakukan di kota Solo ya, kota kediamannya Pak Jokowi. Jadi makanya kenapa saya sebut ini ada juga soal yang bersifat filosofis berkaitan dengan kekuasaan. Ternyata kan orang selalu menyebutnya bahwa kekuasaan itu seperti meminum air laut gitu. Semakin Anda banyak minum, bukannya semakin hilang dahaga Anda, tapi Anda semakin dahaga. Nah, mari kita bahas soal ini, Bung Rocky, berkaitan dengan isu 3 periode, dan kemudian kita bicara juga setelah filosofis soal kekuasaan itu. Saya melihat bahwa Pak Jokowi tidak pernah berhenti dengan isu itu. Kenapa diam-diam itu? Karena indikasinya sama pengganti Pak Jokowi tidak bisa dia pegang sepenuhnya, dia khawatir. Dia khawatir bahwa dia akan dipersoalkan, mulai dari penganggaran, mulai dari janji-janji yang nggak terjadi, soal hak asasi manusia, soal yang terutama kilometer 50, 211 segala macam. Kan itu bagi Pak Jokowi sesuatu yang merisaukan dia tuh. Seolah-olah kayak mimpi yang belum selesai lalu terbangun, berupaya mimpi lagi nggak bisa karena diganggu oleh peristiwa-peristiwa itu tuh. Jadi Pak Jokowi harus betul-betul memastikan. Kalau Prabowo misalnya, bisa nggak Pak Jokowi percaya sepenuhnya bahwa Pak Prabowo tidak akan melakukan satu langkah yang memungkinkan Pak Jokowi merasa tidak nyaman itu. Demikian juga Ganjar tuh. Dan yang terakhir adalah beliau kira-kira mau mengatakan saya sebetulnya hanya ingin ya turun panggung tapi dengan semacam jaminan kebudayaan bahwa tidak ada pempersoalan. Padahal sebetulnya kita udah lihat dari periode Pak Soeharto ya, yang Lengser ke Prabon itu kan. Tapi sekali lagi waktu Pak Harto turun, kan semua orang akhirnya bersikap memaafkan itu. Karena dianggap oke, Pak Harto tidak memaksakan diri untuk melanjutkan kepemimpinan walaupun dia memiliki seluruh fasilitas bahkan untuk melakukan kekerasan itu. Tapi itu dia dilakukan karena dia melakukan refleksi terhadap bangsanya sendiri itu. Hal yang orang tunggu juga pada Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi nggak melakukan itu. Pak Jokowi bahkan masih berupaya untuk memaksakan IKN itu. Seluruh jejak politik Pak Jokowi selama 10 tahun seolah-olah hanya akan dibuktikan bahwa IKN berlangsung terjadi. Sementara orang nggak melihat itu sebagai poin. Orang tagih tentang stunting, orang tagih tentang bahaya hutang luar negeri, orang tagih tentang keakraban sosial yang rapuh tuh. Itu nggak dipedulikan Pak Jokowi. Jadi kesulitan Pak Jokowi sekarang adalah dia tidak bisa meninggalkan panggung dengan rasa nyaman lalu pergi tidur itu. Enggak. Nah karena itu mungkin dia berpikir oke, 1 periode lagi diperpanjang. Nah yang sialnya mereka yang di sekitar Pak Jokowi menangkap keinginan Pak Jokowi itu lalu digosok-gosok egonya Pak Jokowi kan. Kan hanya orang yang dekat dengan Pak Jokowi yang bisa nangkap sinyal Pak Jokowi ya kekuasaan itu kalau bisa dia pegang terus. Nah mereka yang menangkap sinyal itu tentu punya agenda lain itu supaya bisnisnya diperpanjang, nggak dipersoalkan kadaluarsa dari legal document bisnisnya itu. Jadi terjadilah simbiosis mutualis di situ tuh. Antara mimpi Pak Jokowi yang belum selesai dan mimpi itu rupanya terdengar atau terbaca oleh lingkungannya. Nah lingkungannya itu yang kemudian dorong-dorong Pak Jokowi itu. Jadi kalau balik pada soal tadi, tetap 3 periode itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Dan dalam filosofi selalu dianggap bahwa kekuasaan itu menghipnotis dirinya sendiri itu. Dan kemampuan kita untuk keluar dari hipnosis itu hanya bisa kalau ditegur secara radikal tuh. Dan teguran radikal adalah revolusi. Itu yang selalu dinyatakan dalam filsafat itu. Kalau kekuasaan itu udah absolut, itu artinya kemarahan rakyat juga harus absolut. Tetapi pada bagian itu kemudian kita sering berpikir bahwa selalu revolusi itu menimbulkan kekerasan. Nah bagian itu sebetulnya juga ada sinyal dari kekuasaan supaya jangan lakukan kekerasan tuh. Karena bagi dia itu berbahaya tuh.
Namun demikian, hukum sejarah itu nggak peduli dengan fatwa-fatwa kekuasaan, bahwa jangan kekerasan segala macam. Karena begitu kondisi sosial politik betul-betul tidak bisa tertahankan, terutama soal ekonomi, dengan sendirinya akan terjadi politik pencungkir balikan nilai. Nah, itu yang saya kira boleh kita renungkan, bahwa ambisi itu memang berbahaya. Apalagi ambisi dari orang yang tidak merasa nyaman bahwa dia bisa meninggalkan legacy itu. Sebetulnya Pak Jokowi katakan aja, ya udah stop semua kegiatan, jangan lagi ucapin. Dia udah pernah ucapin itu. Tapi kemudian orang di sekitar dia merasa, oh, enggak, dia masih mau kok tuh. Maka digosok-gosok lagi tuh. Ya, ya, kan kita sebenarnya sejak awal sudah belajar dari pengalaman. Pengalaman nggak Bung Karno, pengalaman Pak Harto gitu ya, bahwa kemudian kita ngambil keputusan ketika reformasi bahwa harus dibatasi kekuasaan itu. Jadi kan sejak awal kita semua orang paham bahwa ada di dalam diri semua manusia itu keingin terus berkuasa yang tidak ada intinya, dan itu harus dibatasi. Tapi bahkan ketika itu kita sudah sepakat untuk dibatasi pun juga coba ditabrak, kan itu yang terjadi sekarang. Iya, dan kan Pak Jokowi, saya ingat kalimat dia bahwa iya nggak usah dilarang kalau orang itu kan aspirasi. Loh, itu aspirasi yang buruk. Bagaimana kalau aspirasi itu terjadi? Kan ngaco kan. Jadi mestinya Pak Jokowi bilang sebagai aspirasi pun itu keliru tuh. Bahwa 3 periode memperpanjang kuasa itu keliru tuh. Tapi kan biasa demokrasi. Artinya beliau nggak juga fungsi aspirasi itu kan. Jadi satu waktu nanti orang akan anggap bahwa memang Pak Jokowi menginginkan ada aspirasi itu, karena aspirasi itu akan memungkinkan dia untuk menempati terus kekuasaan tuh kan. Nah, itu intinya tuh. Nah, orang kayak Bahlil segala macam itu, Erick Thohir juga bukan mungkin sekali sekarang bermain politik. Dia tahu mereka yang akan menghalangi dia, tokoh-tokoh ABCD, lalu dicari kelemahan dari tokoh-tokoh ini nih, yang mungkin ketua lembaga segala macam itu kan. Jadi jalan menuju 3 periode itu masih terbuka itu. Jadi jangan salah bahwa seolah-olah itu udah ditutup. Kalau kabinet enggak, Pak Jokowi udah bilang enggak, iya, itu apa yang ada di kepala Pak Jokowi bisa dibaca terbalik oleh publik, bahwa beliau memang masih punya niat itu tuh. Dan itu yang terbaca juga secara praktis. Kalau kita ke daerah, tetap spanduk-spanduk itu dicabut, dipasang lagi itu, terima kasih Pak Jokowi. Lah ngapain, udah berakhir tuh, terima kasih. Dan dibikin standar semua kan. Lain kalau misalnya spanduknya beda-beda, itu artinya datang dari voluntarisme rakyat. Kami mengucapkan terima kasih Pak Jokowi. Yang sana pakai bahasa Batak, yang di sini Pak Jokowi makasih ya. Anak Betawi bilang begitu tuh. Ini semuanya sama. Terima kasih Pak Jokowi, BLT udah kami terima tuh. Yes. Udah apa itu? Ya. Nah, tapi maksud saya begini, kenapa ini seperti selalu terus berulang di dalam kekuasaan, bahkan ketika kita masuk dalam sebuah era demokrasi gitu, itu kan pasti ini berkaitan dengan juga semacam culture pada bangsa ini. Karena kan ada juga sebuah adagi menyatakan bahwa rakyat itu mendapatkan pemerintahan sebagaimana rakyat itu kehendaki. Jadi artinya sebenarnya tidak semata-mata kesalahan dari para penguasa itu, tapi rakyat sendiri juga memberi afirmasi terhadap ambisi-ambisi seperti Pak Jokowi itu. Iya, rakyat memberi afirmasi, tapi harusnya Presiden atau Pak Jokowi larang apresiasi itu kan. Kan mestinya Pak Jokowi bilang cabut semua yang mengatakan terima kasih Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya memang harus melayani rakyat. Ngapain berterima kasih pada saya? Kan itu janji saya untuk melayani rakyat kan. Kan mesti ada juga kejujuran dari Presiden yang menganggap rakyatnya masih feodal. Rakyatnya masih ingin seseorang itu disanjung-sanjung. Dan memang itu tradisi feodal itu panjang dalam sejarah kita tuh. Apalagi mereka yang mungkin kurang wawasan dan terjepit secara ekonomi, mestinya Pak Jokowi yang tegur dirinya sendiri itu, bahwa saya tidak mau diucapin terima kasih, karena nanti aja evaluasi saya setelah 2024 misalnya kan. Karena itu mestinya Pak Jokowi bilang, ikuti anak saya Gibran, dia copot semua spanduk tentang saya tuh. Kan itu baru terlihat, oh kalau begitu Pak Jokowi ngerti bahwa seseorang itu tidak boleh dipuji atau dielulukan sebelum masa jabatannya selesai. Kan itu intinya kan. Kan bagaimana misalnya kalau semester depan seluruh kas negara itu bangkrut karena kecelakaan kebijakan, tekanan politik dan ekonomi dunia tuh. Lalu orang mau bilang apa pada Pak Jokowi? Terima kasih.
Sementara kritik oposisi terhadap kejanggalan-kejanggalan kebijakan, termasuk penghamburan-hamburan uang untuk proyek-proyek mercusuar, itu nggak dipasang spanduk tuh. Jadi kira-kira kita bisa paham bahwa niat Pak Jokowi itu tetap ada di hati kecilnya, dan dia membaca bahwa rakyat kecil juga sebenarnya menginginkan perpanjangan. Jadi kalau kita ikuti narasi akhir-akhir ini, Pak Jokowi mengatakan ini akan ada badai di depan, maka bersiap-siap anggaran kita itu rapuh sekali itu juga harus kita baca dengan dua sisi itu. Sisi lain mau mengatakan karena itu beri saya kesempatan 3 periode supaya saya bisa perbaiki. Dan karena rakyat nggak punya pilihan, orang menganggap bahwa ya udah Pak Jokowi aja jalan terus tuh. Karena dianggap ya siapa yang mau menggantikan Pak Jokowi? Ganjar, nggak mungkin memperbaiki ekonomi dalam 2 tahun. Pak Prabowo demikian juga yang lain itu. Jadi akhirnya mungkin ada tim di sekitar Pak Jokowi yang menganggap seluruh narasi Pak Jokowi, entah yang memelas atau entah yang mengeluh, itu akan jadi sumber legitimasi baru bahwa dalam keadaan susah lebih baik jangan lakukan pergantian kepemimpinan. Dan itu mungkin orang akan sadar di belakangan bahwa itu sebenarnya betul. Karena kita tahu para ekonom mengatakan Indonesia surplus duit karena ekspor komoditas tuh, kemana duit itu tuh. Berarti Pak Jokowi mau pakai itu untuk main politik, untuk nyogok lagi BLT berikutnya tuh. Ini analisis saya tuh, bukan kita menuduh, tapi karena kemampuan kita untuk membaca keadaan memungkinkan kita untuk menduga dengan kuat satu bold estimation bahwa Pak Jokowi tetap menyimpan strategi untuk memungkinkan dia memperpanjang kekuasaan. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba dari sisi psikologi memandangnya, Bung Rocky ya, sebenarnya diam-diam juga sebenarnya Pak Jokowi itu mengendap semacam perasaan tidak aman gitu, insecure gitu ya, dan juga uncertainty tentang bagaimana masa depan dia kalau beliau turun dari jabatannya kan. Ya itu yang saya bayangkan, kalau dia turun dari jabatan, hari pertama, hari kedua mungkin ya masih sedikit berupaya untuk tampil sebagai pejabat, tapi nggak ada post power syndrome tuh. Tapi lama-lama begitu penggantinya itu betul-betul antitesis, lalu Pak Jokowi akan kalah di dalam aura kan. Lain misalnya Pak SBY menyelesaikan dengan baik, sehingga kemanapun Pak SBY orang masih anggap Pak SBY ada pemikir demokrasi itu, dibandingkan dengan siapa, nggak ada bandingannya. Tapi kalau nanti misalnya sebut aja Anies misalnya jadi presiden, orang langsung lihat, wah beda betul narasi Anies dengan Pak Jokowi. Lalu kalau ada Pak Jokowi pergi ke mall misalnya, orang akan lihat, wah itu Pinocchio lewat. Karena dendamnya akhirnya dijatuhkan pada Pak Jokowi karena sudah ada kontras dengan pemimpin yang baru tuh. Itu saya kira yang digelisahkan tuh. Karena kita bisa konstruksikan kalau Anies jadi presiden, yaitu postur internasionalnya langsung naik tuh. Dan walaupun nanti orang itu narasi-narasi aja tuh, iya, tetapi rakyat ingin melihat seorang figur yang bukan sekedar kalau disebut ya orang biasa, kadang-kadang yang disebut orang biasa. Kan dulu kita pernah bermimpi nanti Indonesia akan dipimpin oleh seseorang yang dari orang biasa itu, dan orangnya memang tiba tapi mimpinya nggak datang itu kan. Jadi itu sialnya begitu tuh. Dan itu kan akhirnya juga menyandra Pak Jokowi gitu, yang membuat ketika mimpi dia bertemu dengan orang-orang seputarnya mendorong-dorong dia untuk terus mempertahankan masa jabatannya kan. Ya itu anehnya, Pak Jokowi bilang datang dari lingkungan rakyat kecil. Tetapi yang di sekitar Pak Jokowi itu kan para pemodal yang bukan rakyat kecil. Jadi dia juga mengalami delusi sebetulnya tuh sebagai pemimpin yang datang dari bawah tetapi pro omnibus law. Omnibus law itu justru menghina rakyat kan, menyingkirkan rakyat kecil tuh. Jadi orang berpikir ini Pak Jokowi orang biasa datang dari bawah, tetapi bergaul dengan kepentingan orang-orang elite. Itu psikologinya terpecah tuh. Dan Pak Jokowi udah nggak punya waktu untuk memperbaiki itu. Ya udah, itu semacam hukuman sejarah aja, terima aja. Dan ya udah, silakan gelisah. Tapi ya orang Indonesia juga pemaaf, nggak seperti yang dibayangkan akan ada hukuman, nggak. Tetapi sekali lagi, begitu ada kontras, orang akan lakukan semacam evaluasi habis-habisan pada Pak Jokowi.
Yes, saya kira sebenarnya harusnya mulai lingkungannya Pak Jokowi harusnya sekarang sudah mulai yakinkan Pak Jokowi bahwa biasa aja kok turun dari masa jabatannya itu apa ya, semacam sirkulasi kekuasaan yang biasa saja, dan sejarah kita juga membuktikan bangsa ini itu tetap seapapun apanya kesalahan dari seorang pemimpin itu bisa dimaafkan kan. Kalau pengalaman kita dari satu presiden ke presiden yang lainnya gitu, Bung Rocky. Pak Jokowi kayak menunggang macan gitu. Ah, itu menarik. Kalau dia turun diterkam, kalau dia tetap ada, hancur juga badannya, terjang-terjang semua macan kan. Jadi kecemasan itu yang harusnya dicairkan tuh. Bagus betul Gibran mulai mencairkan ketegangan-ketegangan, karena sebagai anak dia juga paham bahwa ayahnya itu ada dalam kecemasan itu. Maka dia berupaya untuk cari cara supaya tidak terlalu membeku kehidupan politik, dicairkan sedikit-sedikit, bertemu dengan Anies. Kalau datang ke rumah saya, udahlah itu udah pasti saya cermahin kan. Tetapi figur Gibran ini yang orang kemudian menganggap mungkin itu semacam batin lain dari Pak Jokowi itu. Dan dalam percakapan makan malam mungkin Pak Jokowi bertanya, bagaimana pandangan kamu tentang Anies? Gibran bilang, ya saya belajar dari dia. Lalu Pak Jokowi mulai merasa, oh iya juga ya. Jadi sebetulnya bisa terjadi perubahan kalau ada percakapan jujur di dalam di dalam lingkaran paling inti dari presiden sendiri itu. Kalau lingkaran luar udah pasti itu penjilat semua itu kan. Jadi bikin aja refleksi kekuasaan, mungkin seminggu sekali Pak Jokowi refleksi, lalu kita tunggu misalnya, ini kan masih ada kira-kira 10 bulan. Setiap bulan Pak Jokowi kasih pidato kebudayaan, bukan pidato politik lah, supaya mempersiapkan dia untuk lengser tanpa beban, itu intinya tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita tetap kawal semuanya itu dengan 0%. Ya, dan kita udah kasih banyak poin, nanti dianggap kita betul-betul udah orang Jokowi pula karena kasih masukan macam-macam. Padahal ini adalah refleksi filosofis, itu 0% juga adalah refleksi. Iya, dan 0% kita nggak boleh sensi. Nah, itu. Ya, Oke, thank you. Oke.